Pen, pencinta kitab dongeng, dongeng-dongeng dari Arab. Pencinta dongeng dibuat jadi firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang tidak pernah makan ikan goreng. Apa yang ada di VN Anda ini itu adalah merupakan tuduhan orang-orang yang datang belakangan. Orang-orang yang tidak punya ilmu, yang iri, sirik, dengki, dan bisanya hanya menista, menghujat. Orang-orang sejaman Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang keras penolakannya terhadap kerasulan beliau, kenabian beliau. Tetapi tidak ada di antara mereka yang kemudian menolak kenabian beliau dengan alasan yang dituduhkan di dalam VN Anda ini. Karena itulah, yuk mari kita berdiskusi, mencari titik kebenaran. Ya, apakah benar apa yang kalian tuduhkan terhadap Rasulullah, atau kalian hanya umat penista yang tidak berdaya menghadapi ajaran kebenaran Islam? Silakan. Mari kita bahas, apakah Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu Maha Suci, Maha Tinggi, atau kitab Anda yang menerangkan Tuhan dilahirkan manusia, dibunuh oleh manusia? Silakan. Pilih. Kamu mau bahas apa? Banding-bandingkan kitab dongeng Quran dengan Bible. Nggak bisa, nggak nyambung. Masalahnya, ya, kitabmu itu kan dongeng. Jadi tidak ekivalen gitu loh. Itu masalahnya, ya, harusnya sesama ini ya, sesama harus sebanding lah. Gimana ya? Jadi susah compare-nya gitu. Ya itu dulu lah, benahi gitu kan. Yaudah, mari kita buktikan bagaimana kitabmu dan kitabku berbicara tentang embrio. Ya, kita coba dari satu sisi embrio misalnya. Bagaimana Al-Quran menceritakan proses ini, dan bagaimana kitab Anda juga menceritakan tentang embrio. Berani gak kita adu materi ini? Satu aja, supaya kita bisa tahu mana yang dongeng. Silakan. Gak usah lah bahas-bahas itu. Musa berbicara dengan Allah dalam bahasa apa? Itu aja, Jul. Ya, kenapa nggak mau, supaya kita tahu siapa yang dongeng di sini. Kita harus ya menilai sebuah kitab berdasarkan dengan apa yang ditemukan oleh manusia zaman sekarang, di zaman modern. Kalau bercerita tentang Musa, itu adalah sesuatu kisah sejarah yang pernah terjadi. Islam, Kristen, Yahudi sama menceritakan satu sosok ini. Jadi kita tidak perlu membahas itu. Kenapa? Ya kenapa? Kamu hanya punya kitab terjemah. Harusnya kalau kamu ingin membahas tentang Nabi Musa, tunjukkan kitab aslinya yang kayak mana yang kamu gunakan sebagai rujukan. Kalau terjemah, itu bisa dirubah kapan saja. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran tentang itu. Sekarang kita berbicara mengenai embrio aja. Supaya kita tahu mana yang dongeng sebenarnya. Al-Quran secara lengkap menceritakan proses embrio di dalam bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, di kitabmu juga ada. Nah, disitulah kita lihat yang mana yang dongeng sebenarnya. Benarkah bahwa manusia di dalam rahim itu mengeras seperti keju? Itu ada di dalam kitabmu. Ya, sekarang kita tunjukkan apa yang kamu tuduhkan terhadap Quran, kita buktikan hari ini. Jangan takut ya. Jangan takut ya. Gak usah panjang-panjang, Sekarang kau bilang, kenapa nggak takut kamu cerita Musa? Ya, Musa itu berbahasa apa? Udah itu aja. Ya, berbahasa apa? Supaya kita tahu, kau bilang terjemahan. Kamu yang umat terjemahan atau kami yang umat terjemahan? Nggak apa-apa. Kalau kami terjemahan nggak ada masalah sama kami. Tapi Quran terjemahan nggak? Ya. Ayo, jawab aja. Musa berbahasa apa dengan Allah? Sekarang yang kita bahas ini masalah dongeng atau bukan. Ya.
Kalau Al-Quran tidak kemudian menjelaskan bahwa Nabi Musa itu berbahasa Arab, tidak. Tetapi Allah menerangkan, Allah berfirman kepada para nabinya dengan menggunakan bahasa kaumnya. Mau Musa bahasa Inggris, berarti Allah berfirman kepada Musa dengan menggunakan bahasa Inggris. Mau Musa itu bahasa Jawa, berarti Allah pada masa itu berfirman dengan menggunakan bahasa Jawa. Intinya Allah berfirman kepada Nabi Musa berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh kaumnya. Tidak ada pertentangan dalam Al-Quran tentang itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai embrio. Kenapa Anda ketakutan? Kenapa Anda ketakutan? Ayo silakan, kita buktikan biar orang lain menyimak bahwa ternyata kitab Anda lah yang dongeng. Anda menuduhkan Al-Quran dongeng. Kita lihat, apakah betul? Atau jangan-jangan kitab Anda yang hanya terjemah itu kitab dongeng. Silakan. Maksud saya, Pli, supaya kau cari di dalam di dalam Taurat ada sebutan Allah. Ada nggak panggilan proper name Allah di dalam Taurat? Karena disitulah diceritakan tentang Musa, gitu maksud saya. Supaya kita tahu, kau yang terjemahan Al-Quran itu atau Bible gitu loh. Ya, nggak usah lari, itu aja, sederhana, simple. Oke, nah sekarang bahasa apa Musa? Bahasa Ibrani. Oke, bahasa Ibraninya ada nggak Allah disebut sebagai Tuhannya? Penyebutan Allahmu itu. Cari sampai botak. 10 tahun setunggu. Ya tunjukkan aja dulu mana Tauratnya Musa. Tunjukkan kepada saya biar saya tunjukkan bahwa di situ ada kata Allah. Mampu enggak Anda menunjukkan kitabnya Musa? Enggak kan? Jangan kira kitab Anda itu kitabnya Musa. Jangan mimpi. Ya, sebenarnya Anda tahu bahwa Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan itu. Nah, Anda mencari-cari alasan untuk menghindar, untuk menutupi malunya Anda yang menuduh Al-Quran kitab dongeng, tapi ternyata faktanya kitabmu itu dongeng. Tentang penciptaan, apa yang diterangkan tentang kitab di dalam kitabmu? Sinar matahari sudah ada, siang dan malam sudah ada, tetapi matahari belum dicipta. Itu dongeng itu. Ya, tapi nggak usah terlalu yang berat-berat. Ya, saya hanya menawarkan embrio. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai DNA. Bagaimana lagi lapisan-lapisan bumi, lapisan-lapisan langit. Apa yang diceritakan oleh kitabmu dan apa yang diceritakan oleh kitabku. Belum itu. Ya, jadi nggak usah terlalu muluk-muluk lah Anda. Satu aja dulu, kita berbicara mengenai embrio. Karena kitabmu juga berbicara mengenai embrio. Kita adu yang mana yang benar. Silakan. Ya kau yang tunjukkan. Karena kalian mengatakan, nah nama Tuhan itu adalah Allah. Tunjukkanlah. Mana nama Allah itu di Taurat itu. Yang disebut Musa itu. Namaku adalah Allah. Ada disebut seperti itu? Nggak ada, Jul. Nggak ada. Nah, kenapa kau mengatakan nggak ada, sementara kamu tidak bisa menunjukkan Torahnya Musa? Apa alasanmu mengatakan tidak ada? Andai saja kitabnya Nabi Musa kau bisa tampilkan hari ini, dan di situ tidak ada kata Allah, maka pantas kau katakan tidak ada. Sekarang kitabnya Musa nggak ada. Terus kau katakan tidak ada kata Allah. Nenek kiper, apa dasar pijakanmu? Sementara kitabmu bertaburan kata Allah. Tidak ada kata Yahweh di dalam kitabmu, yang ada Allah. Penerjemah kitabmu itu sadar bahwa nama Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Buktinya dia tidak menulis Yahweh. Yang ditulisnya adalah Allah. Sekira poin itu sudah selesai, ya. Karena Anda tidak bisa menunjukkan data tentang kitabnya Nabi Musa. Kitab Anda bukan kitabnya Nabi Musa. Kitab Anda adalah buatan orang-orang yang tidak dikenal. Paham? Sekarang kita kembali kepada pokok pembahasan tentang embrio. Kenapa Anda takut membahas itu? Sementara kitab Anda menyajikan materi itu. Ada apa? Apakah Anda menyembunyikan dongengnya? Nah, inilah yang Anda harus sadari. Sekarang Anda berbicara mengenai Injil apokrit. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, mana yang benar? Tulisan Barnabas atau tulisan Paulus atau tulisan Lukas atau tulisan Markus atau tulisan Yohanes? Mana yang benar? Kalau Anda mengatakan yang benar itu adalah yang di kanon, apa dasar pijakannya untuk membenarkan itu? Sementara Yesus tidak ada turut mengambil bagian di dalam pengesahan terhadap kitabmu. Yang kanon, siapa yang mengkanonkan? Ayo, siapa yang mengkanonkan? Yang mengatakan itu adalah Injil, siapa yang mengatakan itu adalah Injil?
Ayo. Yang mengatakan perjanjian baru, siapa yang mengatakan kitab Anda adalah perjanjian baru? Siapa yang memberi nama itu? Mana legitimasi Yesus terhadap kitab-kitab Anda? Kenapa yang lain Anda tolak? Tulisan Maria Anda tolak, tulisan Filipus Anda tolak, tulisan Yusuf Arimatia Anda tolak, Andreas dan seterusnya. Sementara mereka adalah murid-murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus, Paulus juga bukan. Kenapa Anda terima tulisan mereka? Ayo. Apa dasar menjadi penilaian? Dasar penilaian mengatakan bahwa tulisan daripada Barnabas itu salah. Yang benar itu ada tulisan Lukas. Apa dasar pijakannya? Jawab. Udah, Pli, nggak usah bohong-bohong aja lagi. Selesaikan sudah, selesai finish itu Islam yang bukan bohong. Nggak ada, ya Musa memanggil itu Allah, nggak ada. Ya Allah, nggak ada dia memanggil itu. Dan Tuhan juga nggak mengatakan namaku Allah sama Musa, enggak. Nggak usah kau bohong-bohongi. Dunia udah tahu gitu loh. Oh, orang Ibrani juga nggak ada mengatakan, nggak pernah menyebut Allah. Ah, kamu ada aja. Ya, nggak pernah disebut Allah. Ya sudah, nggak apa-apa. Terserah kamu, suka-suka kamu. Lawang kamu nggak bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Udah selesai. Sekarang tunjukkan kitabmu. Ya, yang berbicara tentang embrio. Benarkah embrio itu keras seperti keju? Jawab. Jul, Pli, nggak capek kau berbohong, berdusta gitu, Pli. Nggak capek kau, harus ngarang-ngarang bagaimana menegakkan Quran itu. Nggak capek kau. Kau harus debat sana-sini gitu. Ah, udahlah. Coba kalian ajaklah teman-teman muda apa adanya aja gitu. Buya Sakur yang kritis pun kau kritisi lagi. Ya, yang pinter profesor doktor gitu. Ah, susah. Udah dikatakan Buya Sakur, Al-Quran itu Islam itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya. Jangan curhat, Paman. Sekarang tunjukkan kitab Anda bukan dongeng, Paman. Tunjukkan kitab Anda, benarkah embrio itu keras seperti keju, Paman? Lalu sperma itu terpancar dari mana, Paman? Silakan, Paman, karena Al-Quran itu berkesesuaian dengan sains terkait dengan sperma, embrio, sulbi. Sekarang giliran Anda buktikan bahwa kitab Anda itu benar-benar dongeng. Silakan. Buya Sakur, belajar kau Pli sama Buya Sakur. Ya. Denny Siregar. Armando, ayo. Kurai Sihab gitu. Ayo. Sadar kalian, sadar. Ya. Kalian sudah terbelenggu dengan ini doktrin-doktrin yang udah sesat. Ya. 1400 tahun katanya Islam itu sesat. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda cuma bisa curhat, Anda tidak bisa membuktikan bagaimana kitab Anda bercerita tentang sperma, tentang embrio, tentang sulbi. Hari ini Anda telah mendengarkan ya langsung dari saya bagaimana Al-Quran bercerita tentang apa yang ditemukan oleh ilmuwan tentang embrio, tentang sulbi. Khulika mimma indafika yakhruju min baini sulbi wat taraib. 1400 tahun silam sudah ditorehkan, sudah dituliskan. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui tentang sperma, tentang tempat sperma, tentang tulang sulbi, tentang apa yang berada di antara dua punggung, tulang punggung manusia. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu? Dia bukan dokter, dia bukan ilmuwan. Ya, inilah bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Sementara Anda cuma bisa petantang, petenteng, menghina dan menghujat Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran juga telah menceritakan tentang Anda. Ya, Al-Quran telah menerangkan tentang Anda. Al-Quran menceritakan tentang siapa diri Anda. Al-Quran tidak salah ketika menerangkan kepada Anda, kepada manusia, bahwa seorang kafir seperti Anda diterangkan wa masalul ladina kafaru kamathalil ladina yanqu bima la yasmau illa du'a wa nida summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Seumpama Zulkifli M. Abbas itu adalah penyeru dan kamu John adalah orang-orang kafir seperti orang yang digembalakan.
Kamu diteriaki seperti hewan, kamu dijelaskan seperti hewan, kamu dengarkan seruan itu, kamu dengarkan teriakan itu, kamu dengarkan penjelasan itu, tapi kamu tuli bisu dan buta karena kamu tidak mengerti. Ya, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a. Kamu itu laksana hewan, dijelaskan tidak bisa paham. Kenapa? Karena kamu tidak menggunakan akal sehatmu. Summum bukum umyum fahum la ya'qilun.